Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil istiqlal ba'dal istighlal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil kamal wal jamal sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil ma'al. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saya al-haqir wal faqir yang barangkali tidak lebih mulia, tidak lebih luas ilmunya, tidak lebih banyak amalnya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala daripada hadirin yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini. Ingin mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat pada umumnya. Marilah bersama-sama kita habiskan sisa-sisa umur kita, sisa-sisa langkah kaki kita, sisa-sisa hembusan dan tarikan nafas kita dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah takwa Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwa seorang mukmin akan memperoleh bimbingan, keberuntungan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kelak di hadapan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum. Allah berfirman dan Allah menciptakan hari-hari nudawiluha bainan nas, berputar waktu tersebut di antara kehidupan manusia, hari demi hari, bulan demi bulan, waktu demi waktu terus berputar dan silih berganti. Untuk apa itu semua diberlakukan di alam dunia? Allah jawab dalam lanjutannya adalah waliya'lamallahu alladhina amanu minkum, agar supaya Allah dapat menilai, Allah dapat melihat, Allah dapat mengenali siapa di antara kalian yang tetap konsisten dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin sejati, marilah kita perhatikan pertambahan umur kita di alam dunia ini. Di setiap pergantian tahun, terutama tahun Hijriyah, tahun-tahun kita, dan juga barangkali pergantian tahun Masehi, juga perlu kita bermuhasabah. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di setiap pergantian tahun dan pertambahan umur kita. Di antaranya adalah yang mula-mula mesti sebagai orang mukmin, jadikanlah pergantian tahun ini sebagai sarana kita untuk berintrospeksi diri kita. Ada sebuah mithil yang berbunyi, la yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Jangan sampai orang mukmin jatuh ke dalam lubang yang sama, jatuh dalam lubang pusaran dosa dan kesalahan, dalam lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Maka introspeksi diri ini hendaklah terus kita lakukan di setiap hari, bahkan di setiap waktu. Seorang mukmin akan merugi jika dia beristirahat, menghitung dan bermuhasabah dirinya di setiap aktivitas hidupnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah setiap jiwa, setiap kalian memperhatikan perbuatan-perbuatan kalian di masa lalu yang pernah kalian lalui, lighad, untuk menghadapi masa esok atau masa depan, yakni masa di mana hari kiamat ditutup semua amal manusia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kehidupan akhirat bagi kita orang mukmin adalah tujuan utama. Kehidupan akhirat adalah bagi orang mukmin merupakan kehidupan yang sesungguhnya, yang patut kita bekali kehidupan kita untuk memperoleh kesuksesan di masa hari tersebut, di hari kiamat. Sebagaimana bagi orang mukmin mengetahui bahwasanya nilai kehidupan akhirat itu tiada banding dengan kehidupan dunia kita ini. Kesenangan akhirat dibandingkan kesenangan dunia yang kecil ini tiada banding. Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 47. Kata Allah, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari nilai dalam hari-harimu di akhirat nanti, ka alfi sanatin mimma ta'uddun, adalah bernilai 1000 tahun menurut perhitunganmu di alam dunia. Satu hari di akhirat bernilai dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian di alam dunia. Bahkan keadaan yang paling menakutkan bagi orang mukmin jika tidak berbenah di masa hidupnya, saat kita kelak akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah akan kumpulkan kita masa tunggu untuk diadili oleh Allah sebanyak 50.000 tahun lamanya menurut perhitungan alam dunia kita. Ada riwayat lain mengatakan arba'ina alfasana, 40.000 tahun lamanya kita menunggu di padang mahsyar. Suhu yang sangat panas di padang mahsyar, di mana matahari hanya sejengkal saja jaraknya dari kita, dari tubuh kita, dan semua manusia akan tersiksa dengan keringatnya sendiri masing-masing sesuai dengan amal-amalnya ketika hidup di alam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sebagai seorang mukmin, marilah kita jadikan pergantian tahun ini untuk menghitung-hitung kembali sisa-sisa umur kita untuk berbekal menghadap kehidupan akhirat nanti. Nabi kita pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik dalam pandanganmu, dalam pandangan Allah? Rasulullah menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah mereka yang umurnya diberi panjang di alam dunia, kemudian juga banyak bekalnya menghadap kehidupan akhirat. Dan sejelek-jelek manusia adalah yang diberikan umur yang panjang, namun semakin banyak kerusakan yang dia perbuat di alam dunia seiring panjang umurnya juga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu banyak waktu yang kita buang dalam kehidupan ini. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah berkata tentang umur orang mukmin. Kata Sayyidina Ali, idza 'asha imru'un 60 'amman fa nisful umri tamhaquhul layali fa nisfu nisfi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min simali wa nisfu baqi asqamun wa hammun wa sughlun bil makasibi wal iyali. Kata Sayyidina Ali tentang umur kita orang mukmin di alam dunia ini,
Ternyata umur kita dalam pandangan Allah menurut Sayyidina Ali hanyalah setengah dari yang Allah berikan kepada kita. Idza asyamru'un sittina amman, kalau orang mukmin hidup di alam dunia sebanyak 60 tahun lamanya, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya umurnya bukan 60 tahun dalam pandangan Allah. Mengapa? Fanisful umri tamhaquhul layali, karena setengah umurnya dari 60 tahun itu dibuang untuk waktu malamnya. Dia beristirahat, tidak beribadah. Orang yang tertidur tidak dihukumi mukallaf dalam Islam. Dia tidak dihitung beribadah kecuali dia mempersiapkan dirinya dalam tidurnya untuk diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang menghabiskan waktu malam dengan tidur secara total sampai melewati batas waktu subuh tanpa ada introspeksi sedikit pun dalam diri kita. Kita habiskan waktu tidur kita sampai bablas waktu subuh habis. Tidak ada introspeksi dalam diri kita. Kemudian apakah ada sisanya yang 30 itu maksimal kita gunakan untuk ibadah? Kata Sayyidina Ali, belum tentu dihitung setengah oleh Allah. Kenapa? Fanisfu nisbi yadhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min simali. Karena yang 30 itu, kata Sayyidina Ali, masih dipotong lagi setengah. Untuk apa? Yadhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min simali. Terbuang, tidak ada manfaatnya, ke sana kemari, ke kanan ke kiri, dia habiskan umurnya hanya untuk bersenda gurau. Tahu-tahu habislah sisa umur yang diberikan Allah kepadanya. Ma'azallah wal iyadzu billah. Masih dibuang lagi di waktu siang itu untuk apa? Suglun bil makasibi wal iyali, dibuang untuk sibuk mencari nafkah untuk anak-anak dan istrinya, dan masih dibuang lagi untuk urusan rumah tangganya. Betapa sedikit sekali peran waktu yang kita manfaatkan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, sibuk di urusan dunia tidak dilarang dalam Islam, tetapi jangan menjadikan kesibukan dunia kita melalaikan persiapan bekal kita menghadap Allah Rabbul Jalil. Karena itu adalah memperoleh gelar sejelek-jelek dan seburuk-buruknya manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, orang-orang yang dimasuki dengan pergantian tahun, hendaklah dia menjadi mukmin yang fokus untuk meningkatkan amal ibadahnya dalam perjalanan sisa umurnya. Allah sudah mengatakan dan berpesan kepada kita bahwa tujuan hidup kita ini adalah ibadah, bukan bersenang-senang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sudah informasikan secara jelas tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah Rabbul Jalil. Mohon maaf jamaah sekalian, Al-Fakir akan katakan, sungguh merugi orang yang tidak memahami tentang tujuan hidup ini. Untuk apa dia diciptakan Allah? Min aina ji'na wa ila aina raja'na. Dari mana dia datang dan habis ini mau kemana dia akan pergi? Orang yang tidak memahami itu adalah orang yang tidak mengerti tujuan hidup dalam dirinya. Laksana pemain bola, jika dia mengerti taktiknya, bisa menyikapi irama permainan hidupnya dalam permainan bola, dia tahu di mana posisi gawang lawannya, maka niscaya dia mampu sukses berhasil dalam pertandingan bolanya. Begitulah gambaran orang yang mengerti tujuan hidup dalam kehidupan ini. Orang yang tidak mengerti tujuan hidup, laksana orang yang bermain bola, tidak mengerti kemana dia bawa bola ini, dan ditendang lesatkan kemana bola itu. Dan yang paling merugikan, bisa jadi dia kalah atau bahkan bunuh diri dalam pertandingannya. Itulah gambaran tahun baru buat kita, bahwa hari-hari ini tidak akan pernah kembali dalam kehidupan kita. Ada sebuah mahfudhat sebagai penutup dari Al-Fakir yang akan Al-Fakir sematkan pada khutbah Jumat kali ini. Lan tarji'al ayyam allati qad madat. Hari-hari yang telah kita lewati dan lalui tidak akan pernah kembali lagi selamanya.
untuk kita rubah dan untuk kita perbaiki. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah masa depan, mengubah pola pikir kita sebagai mukmin untuk memperbaiki dan fokus meningkatkan amal ibadah kita dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.